Kali ini kita akan menceritakan kisah 7 nabi yang dilahirkan dari rahim seorang wanita pelacur. Dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona, wajahnya ayu. Kecantikan dan kemolekan tubuh yang seharusnya menjadi bahan untuk mendekatkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Dia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal. Perempuan itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumahnya. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika menggoda di atas ranjang. Dia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya. Sehingga nantinya mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmati Malika. Konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan sekitar 4,8 juta rupiah. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan seorang lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya jika kita berdoa kepada Allah agar keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh yang ahli ibadah. Dia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Mendadak bergejolaklah darah mudanya, syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah seakan tak mampu untuk menahannya. Namun dia tetap mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menahan nafsu birahinya. Bahkan dia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang dan akhirnya benteng keimanannya pun jebol. Dia tidak mampu lagi untuk mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari-cari bagaimana dia bisa menikmati malam bersama Malika. Fulan pun kaget. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Lantas dia pun mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, dia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Dia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika sudah berhias rapi. Dia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika. Di atas ranjang mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian Malika berinisiatif menggulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba Fulan merasa sekujur. Tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil. Hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan.
Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Dia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap diri si Fulan. Malika, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika mengerjitkan dahinya. Dia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Dia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" jawab Malika. "Ya, ini yang pertama," kata Fulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. "Ah, masak sih? Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaan kemolekan tubuhku ini? Ah, itu sebuah hal yang mustahil." Malika itu cantik, sambil menggoda Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana? Datangmu dari mana? Dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika mempersilahkannya untuk keluar. Fulan pun keluar dengan menangis terisak, tubuhnya limbung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Dia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan dia lakukan. Dia menyesali sebuah dosa yang belum dia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih merasa bingung, masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu, pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru dia alami sepanjang hidupnya. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan dia sudah berzina jutaan kali, seakan-akan dosanya paling banyak sejuta raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Dia menguncinya dari dalam, kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan yang sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Malika kembali melakukan sebuah amalan yang sudah dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan dia meminta ampunan dari Allah.